Ya, Assalamualaikum Pak Iswan. Ya, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini saya dengan Bapak akan melakukan supervisi berbasis coaching. Jadi ini adalah pra observasi. Jadi Bapak mengajar apa? Kebetulan pada semester ini dipercayakan untuk mengajar pelajaran PJOK olahraga. Pelajaran PJOK. PJOK. Iya. Jadi nanti pada saat supervisinya Pak, boleh tidak saya masuk di kelas Bapak? Boleh. Oh, ya. Jadi nanti saya melakukan observasi Pak ya. Iya. Setelah observasi nanti saya akan ada nanti pasca observasinya. Ya, Jadi proses coaching setelah observasi. Tadi Bapak mengatakan mengajar PJOK ya? Ya, Pak. Kelas berapa Pak? Kelas 7. Kelas 7. Nanti observasinya hari apa kira-kira Bapak bisa? Observasinya itu hari Kamis. Hari Kamis. Iya, Kamis. Jam berapa Pak saya bisa ini masuk? Hari Kamis itu jam ketiga jam 8.50. Jam 8.50 Pak ya? Oke. Insya Allah nanti kita ketemu hari Kamis ya. Iya, Pak. Nanti hari Kamis pada saat pembelajaran, apa tujuan pembelajaran Bapak nanti? Pelajaran PJOK, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran ini yang pertama, karena sudah masuk bab baru, yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi daripada jenis-jenis daripada aktivitas permainan bola kecil. Kecil Pak ya? Ya, permainan bola kecil. Mengidentifikasi jenis-jenis permainannya. Terus yang kedua, siswa dapat memahami pengertian daripada permainan bola kasti. Ya, karena bola kasti adalah salah satu aktivitas permainan bola kecil. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peraturan dalam permainan bola kasti. Terus yang ketiga, siswa dapat memahami gerak dasar dalam permainan bola kasti. Yang dalam hal ini ada 3 gerak dasarnya yang nanti akan dibawa ke lapangan. Yang pertama adalah melempar bola, menangkap bola, dan melambungkan bola. Gitu ya. Jadi tentang permainan bola kasti. Iya. Ya. Tentang area pengembangan nanti, proses pembelajaran nanti Bapak lakukan seperti apa Pak? Untuk area pengembangannya, karena ini masih dalam kelas, jadi yang pertama adalah saya ingin meningkatkan literasi siswa. Area pengembangan yang kedua adalah berpikir kritisnya. Terus critical thinking. Kemudian kolaborasi dan komunikasinya. Jadi ini rata-rata masuk dalam profil pelajar Pancasila Pak ya? Iya, Pak. Tadi apa sebutkan adalah berpikir kritisnya, kemudian kolaborasinya. Iya. Oke, baik. Itu area pengembangan tadi Pak ya, yang ingin Bapak capai untuk pembelajaran nanti. Kemudian untuk memenuhi atau mencapai area pengembangan ini, strategi apa yang akan Bapak lakukan? Oke, masing-masing kan saya jabarkan ya? Iya, baik. Saya jabarkan ya. Boleh. Pertama untuk kegiatan literasi ya. Untuk literasi ini, saya pikir saya akan memberikan motivasi kepada siswa dan panduan untuk melihat, mengamati, kemudian menjelaskan lalu bisa menuliskan kembali apa yang telah mereka lihat dan amati itu. Terus untuk critical thinking, berpikir kritisnya, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami. Gitu. Terus yang untuk kolaborasinya, saya akan bisa memberikan kelompok untuk berdiskusi. Nah, untuk komunikasinya, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerjanya, baik itu secara kelompok maupun secara individu. Jadi itu strategi Pak ya? Iya. Jadi mudah-mudahan strategi yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan baik di kelas nantinya Pak ya? Iya. Jadi ini nanti proses pelajarannya ini dalam kelas atau luar kelas Pak, atau kedua-duanya? Untuk pertama ini untuk dalam kelas dulu. Dalam kelas dulu? Iya. Jadi teori dalam kelas Pak? Teori dalam kelas dulu, kemudian pada pertemuan berikutnya baru kemudian saya akan ke pertemuan berikutnya. kelas. Jadi untuk supervisi ini kita lakukan dalam kelas saja Pak ya? Iya, dalam kelas saja. Insya Allah hari apa Pak? Hari Kamis. Hari Kamis ya? Iya. Oke, mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi Pak ya hari Kamis jam 9. Jam 8.50. 8.50. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iswan. Iya. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita lanjut pembelajaran kita untuk mata pelajaran PJOK, di mana kemarin itu kita masih mempelajari tentang permainan bola besar. Ya, yang terakhir kemarin permainan apa ya kemarin? Minggu kemarin? Bola apa? Bola basket. Nah, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya bahwa permainan bola besar itu yang kita pelajari kemarin ada 3 apa semua? Basket, sepak bola sama voli. Nah, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya lagi. Sudah betul semua, walaupun masih ada namanya tidak diketahui ya. Saya kasih clue sudah tahu. Jadi itu ya, masih banyak permainan bola-bola kecil lainnya. Masih banyak. Ada softball, ada baseball, ada cricket, permainan bola kecil semua itu. Ya, satu hari. Sudah. Apa itu? Melempar bola dengan lemparan mendatar. Oke. Ya. Jadi dia sejajar dengan kepala. Ya. Lempar, datar. Ya, Assalamualaikum Pak Iswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Tadi barusan kita sudah sama-sama di kelas. Jadi saya tadi sudah melihat bagaimana action Bapak di kelas. Sebelumnya juga sudah kita ini ya Pak ya, perobservasi kan? Iya, sudah. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setelah observasi nanti kita ketemu kembali ya seperti ini dalam untuk proses coaching. Coba ya. Oke, baik. Baik Pak. Tentu tadi di kelas ada permasalahan Pak ya? Selalu ada Pak. Baik Pak, bisa diceritakan permasalahan apa yang Bapak hadapi di kelas tadi? Permasalahannya ini terkait dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, olahraga. Ini terkait minatnya siswa. Ya, minatnya kan. Kalau olahraga kan minatnya siswa kan berbeda-beda. Kadang dia berminat dengan olahraga ini, ada yang tidak minat. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang siswa kurang tertarik untuk belajar. Kalau misalkan ada olahraga seperti ini saya tidak minat dengan ini, makanya dia tidak tertarik untuk belajar. Makanya ini kadang berpengaruh dengan ini. Dia kadang tidak bisa menerima atau menyerap pelajaran. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi adalah terkait dengan minat siswa. Ya. Jadi mereka ada yang cenderung untuk tidak menyukai pelajaran ini. Menarik sehingga cenderung tidak bisa menerima dan menyerap. Akhirnya kalau tidak menerima kadang muncul tingkah laku yang lain yang dia lakukan dalam kelas. Ada yang ngantuk begitu. Ada yang ribut ganggu temannya kalau sudah tidak tertarik Oke, baik Pak. Oke, baik. Apa harapan Bapak setelah proses coaching ini? Apa yang ingin Bapak peroleh melalui proses coaching hari ini? Yang saya harap itu Pak, setidaknya ada solusi lah. Ada solusi lah untuk menyelesaikan terkait dengan masalah yang sudah saya kemukakan tadi. Ya, terkait dengan minatnya siswa bagaimana supaya bisa agar minat siswa ini bagaimana mengatasi siswa yang tidak minat dengan olahraga tertentu, pelajaran olahraga tertentu. Ya. Berarti ada solusi atau ide-ide baru Pak ya? Nah, kemudian bisa Bapak ceritakan kembali bagaimana kondisi siswa Bapak saat itu dalam kelas ya. Tadi? Seperti yang Bapak lihat sendiri tadi, itu siswa Pak. Kalau masih awal ketika saya memberikan motivasi belajar, mereka agak tertarik. Tapi setelah lama dia ikuti, sudah mulai
Saya bisa rasakan Pak, dia kurang menarik. Saya bisa lihat itu dari, dari kelakuannya dalam kelas. Sudah ada yang mulai duduknya sudah tidak tegak lagi, sudah ada tanda-tanda mengantuk, makanya tadi ada di kelas itu beberapa yang saya suruh pergi cuci muka kalau mengantuk. Karena sudah tidak menarik lagi ya, ini yang biasa kadang ada juga yang biasa kadang ganggu temannya yang lagi serius belajar, nah ini yang kadang yang jadi kendala Pak, iya. Oke, baik. Jadi ada siswa yang duduknya Iya, gelisah, Pak, ya? bisa Gelisah, sudah, mengantuk bertopang juga, dagu, tepang dagu. iya, Iya, sudah oke, tidak baik. tidak sudah tidak ada sama sekali minat dia saya lihat mau belajar. Oh, begitu, Iya. ya. Bisa ceritakan, Pak, bagaimana aktivitas Bapak di kelas saat itu? Ketika ada yang bermasalah seperti yang Maksudnya aktivitas Bapak mengajar sehingga tadi ada muncul-muncul siswa yang seperti ini? seperti itu, Iya, eee, saya menjelaskan seperti biasa, Pak, jelaskan. seperti biasa biasa dengan, media-media yang saya punya tadi, jelaskan, eee, dan ketika sudah ada tingkah laku yang, lain dari siswa, seperti itu, yang sering saya lakukan adalah langsung saya hampiri, Pak. Oh, begitu. Langsung saya hampiri dan langsung saya istilahnya langsung saya berikan bimbingan khusus. Kalau misalnya ada yang mengantuk, ada kalian tidak perhatikan, langsung hampiri mejanya, perhatikan, ya Jadi, langsung. ya Bapak mengajar seperti biasa, Pak, ya, Iya menjelaskan di iya depan kelas dan iya sebagainya. Oke, iya. baik. Eee, kalau mau dilihat, Pak, ya dari skala 1 sampai 10 ya. Kira-kira proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi itu berada pada skala berapa, Pak? Angka berapa? Proses belajar Yang tadi yang Bapak tadi lakukan? yang saya, Iya, eee, 7 Pak, 7. 7, Sudah iya lumayan, Pak, ya. 7. Iya, gitu 7. Bisa dikatakan, Pak, bisa dijelaskan, Pak, kenapa bisa angka 7, Pak? Eee, 7 7 itu angka menggantung ya, Iya, tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa juga dibilang iya, buruk. baik, iya. Gini Pak, kenapa saya bisa katakan, saya pilih skala 7 karena itu, ini saya masih tidak bisa, ini, tidak bisa, manage siswa yang, kurang minatnya untuk belajar. Iya, dan kalau sudah ada yang kurang minat belajar, saya kurang sekali, tidak bisa lagi mengembalikan gairahnya, kadang susahnya saya di situ, Pak. Oke, Iya baik. Jadi Bapak mengatakan skala 7 iya, skala karena 7 ya. masih ada yang Iya, Bapak tapi, rasa kurang. saya tidak bisa katakan itu buruk, Pak, karena masih Iya, ada teman-temannya lainnya masih tetap, bergairah mengikuti oke, pembelajaran. baik. Iya Jadi ada sebagian yang bergairah, iya, tapi masih ada ada yang bergairah juga juga. yang Iya susah untuk di-manage, Pak, iya, ya, ada menurut yang susah Anda. diatur juga. Oke, baik. Kira-kira, Pak, kondisi idealnya, Pak, ya. Iya, Bapak itu menginginkan berada di skala berapa yang Bapak inginkan? Dari skala 1 sampai 10 tadi satu yang sampai 10 ya? iya, yang ingin Yang saya Bapak, inginkan iya, ya, semua orang maunya 10 Pak. 10 ya. Iya, tapi, untuk langkah awal kan kita ndak semuluk-muluk dulu. Iya, Kalau bisa 9 saja dulu. 9. Iya. Oke, angka 9 itu kira-kira yang seperti apa itu, Pak, yang Bapak inginkan Ini, atau yang harapkan? Hmm, apa yang diharapkan Kak maksudnya? yang angka 9 itu, untuk mencapai angka 9 itu kira-kira kondisi yang Bapak bisa bayangkan di kelas itu seperti apa, Oh, Pak? kondisi yang dalam kelas ya, Pak? Iya, Eee, saya bisa berkomunikasi, lebih aktif dengan siswa. masih lebih aktif. Iya. Oke, baik. Pastinya lebih banyak siswa yang yang mengungkapkan pendapatnya pada saat saya mengajar. Oke. Ya, lebih aktif mereka, iya. Baik, Pak, terkait tadi, permasalahan yang Bapak hadapi di awal, terutama yang tadi mengenai minat siswa, Iya. kira-kira ada tidak dari kekuatan yang Bapak miliki untuk supaya bagaimana siswa itu, minatnya bisa bisa muncul, Pak, terhadap pelajaran yang Bapak yang ajar? Untuk saat ini, Pak, kalau dibilang kekuatan juga saya nggak tahu apa itu kekuatan, cuman itulah, Pak, saya punya tuh, tingkat kesabaran saja, Pak. Iya, Kesabaran. kalau ada tingkat kesabaran itu saya, suka sekali memberikan bimbingan khusus kepada siswa-siswa yang, tidak ada minatnya belajar. Walaupun kadang berkali-kali saya sampaikan, Pak, saya berikan bimbingan khusus, masih tidak ada hasilnya, ya itu mungkin yang bisa saya Pak, iya, Jadi cuma bimbingan khusus, Pak, ya? iya. Oh, iya, betul. Kalau kekuatan dari rekan-rekan di sekolah ini, Pak, kira-kira bagaimana, Pak? Ada tidak yang bisa ini Teman-teman guru, iya, teman-teman guru, nah. untuk rekan-rekan guru, Pak, itu tadi, Pak, saya rasa kalau rekan-rekan guru ini, ada beberapa teman yang juga mengajar mata pelajaran yang sama, Iya, yang mungkin, dia lebih lama mengajarnya daripada saya, sudah lebih iya. dulu mengajar daripada saya, saya bisa, sharing-sharing pengalaman. Iya, Oh, jadi jadi saya biasa, bertanya-tanya kepada, teman-teman yang sudah saya bilang lebih lebih dulu mengajar daripada saya di mata pelajaran yang sama,
saya gali pengalamannya Pak. Saya gali pengalamannya terus misalkan terkait media, apa yang akan saya lakukan atau sarana apa yang akan saya lakukan Pak kalau misalkan tidak ada sarana ini, apakah ada penggantinya atau bagaimana mengatasi siswa yang begini, yang tidak ada minat di olahraga, bagaimana caranya saya, gali-gali pengalamannya Pak untuk Keren ya. rekan-rekan iya. Jadi terkhusus tadi masalah tadi minatnya, jadi Bapak akan Iya berusaha untuk iya menggali iya, ke rekan-rekan guru kalau yang ada lebih yang senior iya untuk bisa memahami iya jalan keluar iya ya bagaimana untuk meningkatkan minat iya siswa. iya iya, Oke, cerita baik Pak. pengalamannya. Oke. Baik Pak, waktu pertemuan awal kemarin kan Bapak sudah menjelaskan tentang area pengembangan yang ingin Bapak Iya capai ya, iya di mana ingin melihat literasinya bagaimana, iya, kritis, komunikasinya, kolaborasi, komunikasi. kolaborasinya ya, Iya itu terkait dengan profil pelajar iya. Pancasila. Kira-kira di kelas tadi itu Pak seperti bagaimana? Apa itu yang terjadi di ini Pak? Apakah semua sudah terpenuhi ataukah masih ada yang masih perlu dikembangkan? Eh, terkait 4 area yang ingin saya kembangkan pada saat pagi kemarin, kan ada 4 Pak ya. Iya, Pertama literasinya, iya. berpikir Berpikir kritis, kritis, kolaborasi dan komunikasinya. iya. Iya. Sebenarnya, semuanya terpenuhi Pak, Begitu. semuanya terpenuhi. Iya. Berpikir kritisnya bisa dilihat bahwa anak-anak itu, sudah bisa, mengungkapkan pendapatnya, cuman saya berikan, "Oh, masalah seperti ini," mereka sudah bisa cari jawabannya seperti ini. Literasinya mereka sudah aktif juga, cari sendiri referensi, terus terkait kolaborasinya mereka berkomunikasi dengan temannya dalam mencari solusi, dengan komunikasi juga mereka mengungkapkan pendapat walaupun, ini Pak, mengungkapkan pendapat ini kayaknya agak agak kurang Oh, di situ Pak ya. agak kurang Di yang situ kurangnya. Heeh. bisa dilihat tadi bahwa, setelah mereka berkolaborasi dengan temannya yang mengungkapkan pendapat itu lagi. Oh, orang Iya terus ya? iya, Heeh. itu terus. Jadi jarang dari mereka yang mau, langsung mengungkapkan pendapatnya. Kadang cuma disampaikan lagi ke temannya, Iya. "Sampaikan ini Iya. jawabannya." Bagaimana supaya bisa aktif semua itu Pak kira-kira? Yang mengungkapkan pendapat Iya, tadi. heeh, artinya jangan hanya terfokus kepada satu siswa saja, paling tidak ada semua aktif di kelas. Kira-kira ada tidak Pak cara-cara yang Bapak Eh, tempuh ke depan supaya ini bisa teratasi? ke depan Pak, Iya, kan selama ini kan cuma pembiasaan, Pak. Mungkin ke depan ini Pak, ini terkait dengan siswa yang mungkin ada yang mereka tahu tapi tidak ada keberanian untuk mengungkapkan pendapat iya. ya. Mungkin bisa kalau memang kita takut bicara bisa mungkin kalau ke depan, saya saja, saya ini Pak, bisa kalau menyampaikan pendapatnya secara lewat tulisan, Oh tidak begitu. secara lisan tapi lewat tulisan supaya karena ada biasa beberapa siswa Pak yang, agak takut untuk bersuara. Takut atau malu Pak ya? Iya, takut Malu. malu, Heeh, takut salah, iya betul. iya. Jadi makanya mereka tidak mau, mengungkapkan pendapatnya secara lisan. Jadi Oke. mungkin ke depan kalau bisa Pak, saya bilang, coba Iya. kalau bisa, secara tulisan menyampaikan pendapatnya. Oh, jadi selain tadi apa namanya, kalau ada siswa yang malu, Iya tentunya bisa dia mengungkap pendapatnya melalui tulisan Pak ya? iya, ada Oke baik. tulisan, iya. Pikir Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan memulai ini semua? Untuk eee memperbaiki pembelajaran ke depannya atau kapan Pak kira-kira? minggu depan bisa Pak. Iya. Jadi Iya. ini kan hari ini praktek ya? Teori? Minggu depannya praktek Oh Pak. minggu depan praktek? Iya, kan Ini tadi dalam kelas teori teori, ya? minggu depannya praktek. Mungkin, Iya, setelah itu masuk kelas lagi ya, mungkin, iya. 2 minggu depan baru bisa. Mudah-mudahan permasalahan yang tadi Iya, Bapak permasalahan tadi hadapi bisa itu diatasi. Iya bisa iya teratasi berdasarkan solusi-solusi tadi yang telah Bapak iya. ungkap sendiri ya, Pak ya? Oke baik. Kalau bisa disimpulkan Pak, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak pelajari hari ini? Kesimpulannya Pak, Iya, kesimpulannya bahwa, eee, dalam proses, mengajar itu iya, ada saja permasalahan yang dihadapi Pak. betul. Selalu ada masalah, eee, terkhusus saya, permasalahan yang saya hadapi adalah ini, terkait dengan minatnya siswa yang kadang kurang tertarik dengan pelajaran sampai, timbul tingkah laku yang aneh, kadang mengantuk nih, kadang ganggu temannya, Iya. eee, dan itu harus, diberikan bimbingan khusus Pak. Iya. Terus yang kedua, ini terkait dengan, area yang ingin saya kembangkan yaitu komunikasi, ini masih minim sekali karena masih banyak peserta didik itu yang, masih malu atau bahkan takut mengungkapkan pendapat walaupun mereka sebenarnya tahu, cuman malu mengungkapkan pendapat. Jadi saya berpikir bahwa ke depannya, kalau memang, mereka malu untuk mengungkapkan pendapat, saya bisa, eee, mereka mengungkapkan pendapat lewat tulisan. Oh begitu Pak ya. Iya Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita coaching hari ini ya, dalam kampus coaching
ini bisa bermanfaat bagi Bapak ya, terutamanya dalam pembelajaran ke depan Pak ya. Oke, baik Pak. Kapan-kapan kita bercakap-cakap lagi, kita Iya, Pak. lihat progresnya ke depan seperti apa Iya, Pak. dan semoga rencana ini ya bisa Bapak terapkan Pak ya Amin, ke insyaallah. depannya. Terima kasih Pak Swan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa di Pak kasih penguatan sedikit. Saya begini. Ya, baik, terima kasih Pak Sandi Agung dengan Bapak yang menjadi coachnya. Dari secara keseluruhan saya mengamati tadi prosedur yang diterapkan dan prinsip-prinsip paradigma coaching dalam supervisi akademik ini sudah menunjukkan langkah-langkah yang sudah tepat menurut saya secara pribadi menilai itu. Kalau saya kasih poin dari rentang 1 sampai 10 ini masuk di 9 koma lah. Ya, ada beberapa hal yang mungkin akan saya berikan penguatan di sini bahwa proses coaching ini sebenarnya kesuksesannya ada pada bagaimana kemampuan kita seorang coach mengeksplorasi ya, dalam bahasa lebih ekstrim lagi mengeksploitasi seluruh hal yang ingin kita gali dalam diri coach ini. Tadi Bapak kan dari guru olahraga Pak ya. Ya. Sehingga akan menjawab sendiri nanti apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam penyelesaian sebuah problem dalam proses pembelajaran yang coach bisa terapkan. Seperti tadi misalnya terkait persoalan motivasi minat belajar yang perlu kalau dari prinsip seni mendengarkan dan bertanya, coach sudah sangat menguasai dengan apik tadi saya lihat bagaimana menggali dengan langkah-langkah pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menggali lebih jauh. Cuman perlu dipertajam di bagian bagaimana seorang coach mampu menangkap kata kuncinya. Kata kunci jadi konsep atau prinsip jadi seni mendengarkan dengan baik bukan berarti mendengar dengan fasih, mengiyakan atau mengatakan tidak atau bukan seperti itu, tapi mendengarkan dalam artian benar-benar menangkap dengan jelas dan mampu merumuskan sebenarnya di mana letak kata kunci yang ingin disampaikan oleh coach kita yang kita hadapi. Misalnya ketika Bapak coach tadi mengatakan saya punya masalah dengan motivasi dan minat belajar siswa. Jadi ketika ada 1 atau 2 kata kunci di situ yang kita tangkap, itu yang kita pertajam dengan pertanyaan baru. Supaya kita mendapatkan sebuah data atau informasi yang lebih konkret untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi. Itu saya kira masukan saya. Kemudian di bagian ya, intinya tadi di situ dari 3 prinsip itu yang penting mendengarkan jadi menguasai seni bertanya, menguasai seni mendengarkan dengan baik, kemudian menguasai menangkap kata kunci ini yang paling memang agak sulit di sistem atau paradigma coaching ini. Karena kita tidak dibiarkan untuk memberikan solusi, tapi bagaimana solusi itu hadir dari coachnya. Nah, bagaimana solusi itu hadir dari coachnya, kemudian mereka mampu menyimpulkan sendiri di akhir dan itu tadi sudah dilakukan saya lihat dan sangat bagus sekali bahwa mengerucut menjadi sebuah kesimpulan awal untuk melakukan sebuah tindakan apa yang nanti akan dilakukan di lapangan. Cuman karena kata kunci tadi tidak dieksplor lebih jauh, akhirnya tidak terlalu konkret di langkah-langkah yang akan dilakukan. Tidak terlalu konkret bayangannya bahwa seperti apa memang yang akan dilakukan di lapangan, di kelas misalnya ketika pembelajaran itu dilakukan. Mungkin tadi di awal bisa digali misalnya pada materi seperti apa sih sebenarnya yang anak-anak itu tidak berminat. Karena saya yakin tidak semua materi anak-anak tidak berminat. Begitu Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa materi yang anak-anak tidak, materi apa teh?
Tapi di materi tertentu semua punya minat yang sama, semua antusias. Nah, jadi mungkin perlu di situ digali lebih jauh, diidentifikasi lebih jauh di materi apa itu dan langkah-langkah apa untuk melakukan intervensi di materi itu untuk supaya anak-anak lebih tertarik. Mungkin lebih ke bagaimana seorang coach kemudian mengambil langkah-langkah konkret dengan menyusun, memetakan anak-anak kita yang misalnya tadi kan Bapak sudah punya data awal, oh ini anak yang kurang suka di materi ini sebenarnya. Mungkin dicarilah langkah konkretnya seperti apa pendekatannya. Misalnya tadi dengan komunikasi yang tidak ada yang mau bicara misalnya. Tidak ada yang mengungkap bahwa dia tidak senang atau kita tidak tahu. Mungkin dengan media kanalisasi tertentu yang kita siapkan, kita bisa mengetahui itu, menggali informasi dari mereka. Oh, ternyata mereka tidak senang karena begini. Ternyata mereka tidak antusias karena ternyata ini yang mereka tidak senang, terlalu senang. Bisa saja persoalannya bukan pada guru mata pelajarannya atau coachnya ini tapi atau siswanya, tapi pada situasi yang diciptakan ketika pembelajaran itu. Misalnya benarkah olahraga, jam mata pelajaran olahraga ini diatur schedule waktunya di jam yang tepat? Itu bisa jadi pengaruh juga itu, faktor X yang menentukan itu. Jadi perlu memang kita gali, analisis lebih jauh. Jangan sampai persoalannya bukan pada bagaimana pembelajaran itu berlangsung, materinya dan sebagainya, tapi pada lingkungan atau pada pembagian jam misalnya yang tidak mendukung itu. Atau ada yang lebih sifatnya lebih pribadi atau personal misalnya dari anak-anak kita. Misalnya seorang perempuan, misalnya ya. Dalam konteks perempuan ada beberapa hal yang lebih personal, psikologinya misalnya lagi haid, misalnya ketika itu, misalnya lagi sakit atau bagaimana, mungkin ini butuh kejelian bagi kita untuk mengidentifikasi itu. Jadi mungkin itu perlunya sedikit pendataan-pendataan awal, catatan-catatan kecil dari anekdotal dari seorang guru mata pelajaran untuk mengklasifikasi anak-anak kita ini. Jadi kita bisa menentukan langkah apa yang bagus untuk melakukan intervensi selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.